Selanjutnya adalah keselamatan kerja bidang transportasi. Identifikasi potensi bahaya. Yang pertama, pada forklift. Antara lain, pada saat proses unloading dan loading, memiliki potensi bahaya berupa forklift terperosok, tertimpa barang, dan pekerja dapat tertabrak forklift. Mobil dinas dan transporter kecelakaan di jalan pada saat mobil dinas digunakan. Pemeriksaan bidang transportasi yaitu dilakukan pengecekan pada forklift, pengecekan kondisi rem, spion, sabuk pengaman, dan kondisi roda. Disediakan juga checklist untuk dilakukannya pengecekan. Pengecekan dilakukan secara rutin setiap hari sebelum forklift digunakan. Pemeriksaan kendaraan transporter yaitu persyaratan utama, memiliki SIM, STNK, sistem pengereman berfungsi dengan baik atau tidak, sabuk keselamatan, ganjal roda, kir atau uji kelayakan, serta terdapat simbol B3 dan petunjuk keadaan emergensi bagi pengangkut B3. Pengendalian yang dilakukan untuk forklift antara lain telah mengikuti pelatihan dan memiliki SIO bagi operator forklift. Saat pemakaian forklift dan berada di persimpangan, klakson wajib dibunyikan. Sebagai penanda, forklift diberi rotary lamp, pemasangan kaca cembung pada area kerja, dan pemakaian APD berupa safety shoes dan safety helm bagi operator forklift. Sedangkan untuk mobil dinas dan transporter yaitu pengemudi wajib memiliki SIM, pengemudi wajib menggunakan sepatu, dan ketika keluar masuk area PT Bukit Muria Jaya Kudus dilakukan pengecekan oleh security. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut pasal 34 ayat 1 huruf A dan pada pasal 5 ayat 1 serta pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri pada pasal 4 ayat 1 huruf A dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan pada pasal 77 ayat 1. Kesehatan kerja. Yang pertama, organisasi dan penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja di PT Bukit Muria Jaya Kudus menjadi tanggung jawab bagian HSE. Tugas dan tanggung jawab tersebut berupa mengurus medical check up, P3K, dan menghitung kalori makanan. PT Bukit Muria Jaya Kudus belum memiliki petugas medis. Peraturan terkait akan organisasi dan penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja PT Bukit Muria Jaya Kudus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 12. Akan tetapi PT Bukit Muria Jaya Kudus belum memiliki petugas medis. Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pasal 4 ayat 1 huruf B. 12 tugas pokok. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. PT Bukit Muria Jaya Kudus telah melaksanakan pemeriksaan sebelum kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan kesehatan kerja berkala bekerja sama dengan Klinik Cito dan Rumah Sakit Mardira Hayu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1. Namun perusahaan belum melakukan pemeriksaan khusus. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja Pasal 5 ayat 1. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. PT Bukit Muria Jaya Kudus melakukan penyesuaian pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kondisi kesehatan. Misalnya, pekerja yang memiliki sakit paru-paru akan ditempatkan pada bagian packing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 2 huruf B. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
PT Bukit Muli Jaya Kudus melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja fisik seperti kebisingan, pencahayaan, dan iklim kerja dengan melakukan pengukuran setiap 6 bulan sekali oleh pihak internal dan setiap 1 tahun sekali oleh pihak eksternal. Pembinaan dan pengawasan untuk faktor biologi, perusahaan telah bekerja sama dengan Rentokil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pasal 2 huruf F. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair. Perlengkapan saniter yang ada berupa toilet, urinoir, wastafel, tempat wudhu, pengadaan air bersih, bak cuci piring. Perawatan kebersihan perlengkapan saniter dilakukan oleh cleaning service dan dilengkapi dengan lembar periksa resik. Rasio jumlah toilet adalah 1 toilet untuk 15 tenaga kerja. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri pada bab 2 nomor 5 poin B, serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pasal 2 huruf D. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. Dalam penyelenggaraan kesehatan kerja, PT Bukit Muli Jaya Kudus menyediakan ruang first aid, kotak P3K, dan wastafel. Kotak P3K dilakukan pengecekan rutin oleh HSE setiap 1 bulan sekali dan dilakukan pengisian ulang apabila isinya telah habis atau berkurang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pasal 2 huruf E. Kemudian yang keenam, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan mengadakan medical check-up secara rutin setiap tahun. Hasil medical check-up dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan tenaga kerja. Untuk mencegah penyakit akibat kerja, perusahaan telah menerapkan peraturan penggunaan APD di area tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Pasal 2 huruf C. Yang ketujuh, pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang bisa kita sebut P3K. Terdapat tim P3K di PT Bukit Muli Jaya Kudus yang bertugas untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan kerja. Setiap shiftnya terdapat 3-4 orang petugas P3K. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja Pasal 5 Ayat 2 huruf C. Untuk penunjang kegiatan P3K ini, perusahaan telah menyediakan kotak P3K dan ruang first aid. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di tempat kerja, Pasal 2 Ayat 1. Yang ke-8, pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Tim P3K di PT Bukit Muli Jaya Kudus sendiri telah mendapatkan pendidikan berupa pelatihan mengenai dasar-dasar K3 dan juga telah memiliki sertifikat. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per.003/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja Pasal 2 huruf H. Serta juga telah memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15/Men/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, Pasal 3 Ayat 1. Yang ke-9, memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan APD yang diperlukan, dan gizi, serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. PT Bukit Muli Jaya Kudus sendiri telah menyediakan APD secara cuma-cuma dan dalam melakukan pembelian APD,
Untuk tenaga kerja, HSE turut berkontribusi dengan cara menentukan spesifikasi APD sesuai dengan standar. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14 huruf C, serta telah sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 2 huruf I. 10. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Perusahaan telah turut serta dalam usaha rehabilitasi pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja dengan memberikan dispensasi kerja dan perawatan sesuai dengan tingkatan keparahan serta pengalihan tenaga kerja ke pekerja yang ringan. Dengan demikian, PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 2 huruf C. Yang ke-11, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang memiliki kelainan tertentu dalam kesehatannya belum pernah dilakukan oleh PT Bukit Mulia Jaya Kudus, dikarenakan sampai saat ini perusahaan tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kelainan tertentu dalam kesehatannya. Hal tersebut juga belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 2 huruf K. Yang ke-12, memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah memberikan laporan rutin ke Disnaker setempat mengenai pelayanan kesehatan kerja bersamaan dengan pelaporan kinerja P2K3 setiap 3 bulan sekali. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 2 huruf L. Kemudian dalam pelayanan kesehatan kerja terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan kerja. Di PT Bukit Mulia Jaya, sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang first aid. Ruang first aid digunakan untuk pelayanan kesehatan dan tempat pertolongan pertama pada kecelakaan. Ruang first aid dilengkapi dengan kotak P3K yang berisi obat-obatan, tabung O2, ranjang, bidai untuk menangani cedera atau patah tulang, tandu untuk mengevakuasi korban, wastafel, stetoskop, serta pendingin ruangan. Ruang first aid selalu dijaga kebersihannya dan suhu dijaga agar tetap sejuk. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pasal 3 Ayat 2 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja Pasal 2 Ayat 1. Sarana prasarana selanjutnya berupa kotak P3K. Kotak P3K dipasang dengan tujuan agar memudahkan dalam penanganan kecelakaan kerja. PT Bukit Mulia Jaya Kudus menyediakan atau memasang 4 buah kotak P3K jenis A di beberapa lokasi seperti ruang first aid, TPS P3, maintenance, dan di dekat mesin rotografur. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja Pasal 2 Ayat 1 serta Pasal 2 Ayat 2. Gizi kerja. Yang pertama, penyediaan kantin. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah menyediakan kantin yang digunakan sebagai tempat makan. Untuk menjaga kebersihan kantin, disediakan tempat sampah dan box untuk meletakkan wadah makanan. Kantin juga rutin dibersihkan oleh cleaning service. Yang kedua, pengadaan gizi makanan. Dalam pemenuhan gizi makanan, perusahaan memberikan makanan 1 kali sehari bagi tenaga kerja. Perusahaan bekerja sama dengan PT Immanuel Olivero Wijaya dalam penyediaan makanan bagi tenaga kerja. PT Immanuel Olivero Wijaya telah memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Menu makanan berbeda setiap harinya. Perusahaan menyediakan minum seperti teh, kopi, dan susu. Nah, hal tersebut
PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE.01/Men/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang tempat makan. Pengadaan gizi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096/Menkes/Per/6/2011 tentang higien sanitasi jasa boga pasal 1 ayat 5 dan pasal 3 serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 76 ayat 3 huruf A. Jaminan kesehatan kerja. Dalam rangka perlindungan kesehatan tenaga